Begitu banyak orang-orang yang penting beramal, habis itu pamer kepada orang lain. Padahal ketika dia pamer itu menjadi lenyap pahala amal kebaikan yang pernah dia usahakan. Jadi sidang hadirin Bapak sekalian, ilmu itu 3 yang wajib kita pelajari secara fardu ain. Ilmu semuanya, ilmu yang bermanfaat, hukum mempelajari semuanya fardu. Tapi ada fardu ain, semua kita wajib mempelajarinya. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu sekelompok saja mempelajari sudah cukup. Yang fardu ain hanya 3. Selain 3 ini hukumnya fardu kifayah. Apa yang 3 itu? Tentang akidah. Bagaimana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang Tuhan kita. Itu wajib dipelajari Bapak sekalian. Enggak boleh ikut-ikutan. Kenapa Anda Islam? Ya, lihat orang tua Islam, udah Islam saya. Kenapa Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala? Orang tua saya menyembah Allah. Saya tinggal di kampung Paya Bujuk semuanya menyembah Allah. Ya udah, saya pun menyembah Allah. Enggak boleh. Enggak boleh Bapak sekalian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah harus fa'lam. Apa arti fa'lam? Ketahuilah. Enggak boleh ikut-ikutilah. Orang lain buat, kita pun ikut. Enggak boleh demikian. Jadi 3 ini semua kita wajib mempelajarinya. Yang pertama tentang akidah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara umum apa yang harus kita ketahui? Allah Maha sempurna. Allah Maha suci dari segala kekurangan. Allah bisa menghendaki terjadi begini, semua sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak ada siapapun yang bisa memaksakan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kuat akidah kita. Jadi kalau kita berdoa, enggak bisa kita paksakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita paksakan Allah, Allah harus tunduk kepada kita, berarti di waktu itu kita bermasalah akidahnya. Kita suruh berarti Allah itu harus tunduk kepada kita. Salah. Allah itu Maha berkuasa. Dan karena Allah itu bersifat Al-Hakim, Maha bijaksana, semua keputusan Allah pasti ada kebaikan. Yang kita minta baik dalam fikiran kita, tapi dalam kenyataan belum tentu baik. Jadi harus mantap ini pemahaman kita tentang akidah Bapak sekalian. Akidah itu ada 3 kajiannya. Yang pertama tentang ilahiyat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang an-nubuwat, tentang nabi. Bagaimana nabi itu? Sifat-sifat nabi itu bagaimana? Siapa nabi yang pertama, siapa nabi terakhir? Apakah mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi Bapak sekalian, Ahmadiyah, ya, Ahmadiyah atau ya pengikut Mirza Ghulam Ahmad, itu kan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Nabi Muhammad nabi juga. Jadi Mirza Ghulam Ahmad nabi juga. Bedanya apa? Nabi Muhammad lebih hebat. Mirza Ghulam Ahmad nabi juga, tapi tidak sehebat Nabi Muhammad. Kenapa? Apa dalilnya? Karena Nabi Muhammad itu nabi yang khatamul anbiya. Khatam itu apa? Cincin itu apa? Perhiasan. Berarti nabi yang paling indah itu Nabi Muhammad. Jadi mereka putar balikkan Bapak sekalian. Kalau kita enggak memiliki akidah yang kuat, enggak kita tanamkan pada anak kita, bermasalah. Makanya masalah akidah ini harus doktrin. Dari anak masih kecil, sebelum banyak berfikir, sebelum banyak datang syubhat, isu-isu entah apa, itu kita mantapkan. Nak, ini begini, yang ini begini. Anak pun kecil, ya, enggak berfikir lagi dia. Makin lama nanti makin dia pedalami sendiri. Kemudian kajian ketiga dalam akidah namanya as-sam'iyat. Apa itu as-sam'iyat? Segala perkara yang ghaib. Nah, apa saja? Tentang adanya malaikat, adanya jin, adanya kitab, ya. Al-Quran ghaib. Al-Quran kalau yang kita lihat itu enggak ghaib, tapi bagaimana diturunkannya sampai ke kita kan bisa menjadi ghaib itu. Tentang kehidupan di alam barzakh, tentang kehidupan di alam mahsyar, tentang surga dan neraka, itu semuanya masuk dalam kategori
as-sam'iyat, yang kita dengar saja patokannya, enggak ada sumber dari yang lain. Jadi ini ilmu fardhu ain yang pertama. Ilmu fardhu ain yang kedua, fikih. Bapak sekalian, kita wajib belajar bagaimana cara bertaharah, bagaimana cara kita melakukan ibadah, salatnya bagaimana. Jangan asal-asalan, yang penting udah buat, tidak. Islam ini agama ilmiah. Semua yang harus kita pelajari dengan betul-betul. Bagaimana cara berwudu? Ustaz, saya udah 50 tahun, saya enggak tahu. Saya kira cuci tangan sampai yang penting udah kena lah ke apa namanya? Siku, atau yang pokoknya udah hadah kemari udah cukup lah. Kami enggak tahu harus dilewatkan sikunya, basuhannya. Kenapa? Kami dapat dalam kajian, kita enggak bisa memastikan air itu sudah sampai ke siku, melainkan dengan kita lebihkan dari siku. Jadi kami enggak tahu, kami kira asal sudah sampai ke siku udah cukup. Ternyata harus dilewatkan dari siku. Kami enggak tahu bahwa ketika sujud harus di atas 7 anggota sujud. Kami enggak tahu bahwasanya ini kepala ini enggak boleh, dan seterusnya. Ada yang bertanya, Ustaz, memangnya semua anggota sujud itu harus kena lantai? Itu lutut kan pakai celana, bagaimana itu? Ya, ternyata 7 anggota sujud yang mesti kena lantai secara langsung hanya dahi. Lutut tidak mesti. Kaki, kalau kita pakai kaos kaki pun boleh juga. Tangan, kalau kita tinggal daerah yang dingin pakai sarung tangan, sholatnya pun sah. Yang enggak boleh ada penghalang. Ini, ya. Jadi yang seperti ini harus dipelajari. Dan itu banyak, bukan hanya dalam masalah ibadat, termasuk juga dalam muamalat. Para ulama berijma'. Ini ijma'. Kalau sudah ijma' itu artinya sudah sepakat. Enggak ada yang boleh menentang ijma'. Kalau menentang ijma' bisa berbahaya. Para ulama telah berijma', tidak boleh bagi siapapun dari mukallaf terjun ke dunia muamalat, terjun ke dunia bisnis, melainkan setelah nyata bagi dia hukum dari transaksi dan bisnis tersebut halal atau tidak. Jadi ada juga sebagian kita kan buat aja dulu, nanti kalau sudah buat udah ada untung baru kita tanya. Tidak, Bapak sekalian, tanya dulu baru kita lakukan. Dan harta itu semakin kita dapatkan semakin melalaikan kita. Jadi enggak masalah. Jadi setelah buka cabang itu dan seterusnya, baru jumpa sama Ustaz. Ustaz, alhamdulillah usaha saya itu sekarang udah ada 10 cabang Ustaz. Masya Allah. Jadi apa masalahnya? Dulu Ustaz, itu usaha saya itu pertama sekali dibangun atas usaha jual beli, misalnya miras. Bagaimana Ustaz? Astaghfirullahaladzim, itu enggak boleh, haram itu, sumber harta yang haram. Tapi Ustaz, saya udah buka 10 cabang. Ya 10 cabang itu semuanya harta haram. Ustaz, setiap cabang itu satu bulan itu minimal pendapatannya 100 juta. 10 cabang itu 1 miliar. Ya walaupun, tapi Ustaz, dengan 10 cabang itu saya menghidupkan banyak kali orang untuk sehingga bisa bekerja. Walaupun Ustaz, di semua mereka itu ada anak-anak yatim. Makin banyak alasannya. Maka sebelum banyak kita buat alasan, tanyakan dulu, ini boleh atau tidak, ya. Dan Islam itu tidak mengarahkan harus bertransaksi dengan jenis ini atau jenis ini. Islam itu hanya memberikan aturan main. Mau buat jenis muamalat yang begini silahkan. Yang penting jangan melanggar beberapa perkara. Jangan ada unsur riba, jangan ada unsur gharar, jangan ada unsur perjudian, yang seperti itu. Selain itu silahkan mau buat bentuknya ini, bentuknya ini silahkan. Islam itu memberikan kelapangan bagi kita dalam melakukan transaksi keuangan. Kemudian sidang hadirin sekalian, ilmu fardhu ain yang ketiga yang dinamakan dengan akhlak ataupun tasawuf atau tahdzibun nufus. Ini tentang bagaimana hati kita, perilaku kita kepada Allah, bagaimana sikap kita dengan orang yang lebih tua daripada kita, dengan yang sebaya, dengan yang lebih muda daripada kita, bagaimana interaksi kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan
binatang, ya. Bagaimana menjaga hati, jangan hasad dengki, jangan ujub, jangan ria dan seterusnya. Ini juga wajib dipelajari. Begitu banyak orang-orang yang penting beramal, habis itu pamer kepada orang lain. Padahal ketika dia pamer itu menjadi lenyap pahala amal kebaikan yang pernah dia usahakan. Jadi tiga ini sekalian harus dipelajari. Dari tiga ini mana yang paling berat? Masalah akidah simple, hanya beberapa hal. Nanti wajib kita pelajari 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, kemudian sifat jaiz, kemudian sifat wajib pada Rasul, sifat mustahil pada Rasul, sifat jaiz pada Rasul, yang mustahilnya juga begitu. Tentang akidah enggak begitu banyak. Tentang tasawuf pun enggak begitu banyak. Yang banyak itu masalah apa? Masalah fikih. Karena fikih itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu semua ada fikihnya. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia semua ada hukum fikihnya. Bahkan dari sebelum kita lahir sampai setelah kita meninggal dunia ada fikihnya. Jadi kalau kajian tauhid rata-rata kitabnya tipis. Tasawuf ya, kecuali yang ada masalah ya, ada kisah-kisah dan seterusnya, sebenarnya tipis. Tapi kalau masalah fikih, nggak cukup tipis. Masalah kurbanannya berapa banyak itu, masalah salatnya berapa banyak, berapa tebal lembarannya. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.